Perkenalkan, nama saya Angelita Zebua. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 B1 dari Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 0750 19 Dahana Tagalomo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik. Untuk kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian hadir semua? Kita berdoa sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini. Silakan anak-anak kami berdiri semua. Kita berdoa bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas pertolongan bagi kami. Kami mohon bimbinglah kami lewat pembelajaran hari ini dalam melanjutkan pembelajaran kami tentang aku pribadi yang unik demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kita bernyanyi ya, tetap berdiri. Silakan duduk. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keunikan? Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang Lain. Apa saja keunikan pribadi tersebut? Keunikan fisik, keunikan kemampuan, keunikan sifat, keunikan kelakuan. Iya, bagus. Ibu akan melakukan absorpsi, ya, melalui pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keunikan? Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang Lain. Apa saja keunikan pribadi tersebut? Keunikan fisik, keunikan kemampuan, keunikan sifat, keunikan kelakuan. Iya, bagus. Nah, selanjutnya pertanyaan pemantik. Apa keunikan kemampuanmu yang paling menonjol? Caroline. Kemampuan menata. Baik. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi yang kedua tentang aku pribadi yang unik adalah, nah, kita baca bersama-sama. Peserta didik mampu mengenal diri dan menerima diri sebagai
sebagai pribadi yang diciptakan Tuhan dengan keajaiban-keajaibannya berdasarkan pengalaman pribadinya melalui diskusi kelompok dengan teliti. Nah, itu KKTP-nya ya. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Nah, apa yang menjadi kegiatan kalian pada kegiatan inti ini? Yaitu tahap pertama mengorientasikan peserta didik. Apa menurutmu gambar tersebut di atas tadi? Boneka. Terlihat ibu yang sedang membuat boneka. Iya, seorang ibu yang sedang membuat boneka. Kedua, apa saja yang dibutuhkan oleh ibu tersebut dalam membuat boneka? Kain, kapas, benang, jarum. Pertanyaan yang ketiga atau C. Menurut pengalamanmu, baguskah boneka yang dibuat ibu itu? Bagusnya. Apa yang terkesan kepadamu pada gambar tersebut tadi? Oke, bonekanya cantik. Yang lain? Bagus. Bagus. Oh, itu yang menjadi kesannya ya. Bonekanya bagus. Nah, jadi Tuhan juga menciptakan manusia. Apakah sama dengan ibu yang membuatkan boneka tadi? Tuhan menciptakan manusia? Tidak. Sama? Tidak. Nah, supaya kamu lebih memahami, kita akan putarkan video. Mau menonton video? Mau. Iya. Tapi pada tahap yang ketiga ini, sebelum kita menonton video, kita akan melakukan ice breaking, ya, ice breaking. Jadi anak-anak, kita akan gerak-gerak dulu ya. Mau? Silakan berdiri anak-anak. Kita ikuti nanti mereka ini ya. Semangat kalian. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Ini ya. Mau lihat videonya? Mau. Mau anak-anak? Iya. Ini ya. Diamati videonya, nanti ada pertanyaan. Setelah mengamati video. Baiklah kita menjadikan manusia gambar dari rumah kita. Ketika itulah Tuhan Allah Tuhan membuat manusia dengan tangan sendiri. Itu nafas Allah masuk ke dalam tubuh manusia. selanjutnya
Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Baiklah, Nah, demikian saja ya video tentang kisah penciptaan manusia yang pertama. Diingat kan? Ingat Bu. Ingat. Baik. Gua akan bagikan LKPD kalian ya, LKPD lembar kegiatan dalam kelompok. Jadi ini LKPD kalian ya, kelompok satu. Nah, jadi ini nanti diisi ini ya, pertanyaannya ada di sini. Ini nanti. Ya. Ini ya untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua. Kalau ada nanti yang kurang tahu, kalian tanyai ibu ya. Silakan mengerjakan tugas yang telah disiapkan dalam lembar LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nah, jadi mejanya bisa diputar ya. Pernah bekerja kelompok, pertanyaan ini mau dibahas dalam kelompok ini. Itu yang terakhir ya. Ini ya. Apakah Allah? Dari mana tempat jawabannya yang ibu kasih? Ini kan, di sini ditulis jawabannya kan, memberikan. Silakan kalian bersama. Ini tulisannya. Ayo ya. Ibu nilai kalian nanti. Ya. Bisa. Siap. Siap.
Itu keduanya. Bisa saling melengkapi rumah. Mudah kan? Siap kelompok 1, kelompok 2 udah hasil diskusi kelompoknya, berdiri dan bacakan. Kedua udah. Berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 bahwa Berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Manusia yang diciptakan oleh Allah berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 adalah laki-laki sebagai Adam dan perempuan sebagai Hawa. Tugas yang telah diperintahkan Allah kepada manusia tersebut berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perbedaan di antara manusia yang diciptakan Allah tersebut adalah diciptakan sebagai laki-laki dan diciptakan sebagai perempuan. Menurutmu, kelompok perbedaan itu di antara manusia yang diciptakan Allah itu baik, karena dengan adanya laki-laki dan perempuan manusia itu dapat berkembang dan bertambah banyak. Segala ciptaan Tuhan itu dapat terpelihara oleh mereka. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 1 dan suaranya besar hanya punya keputusan kedua. Dengarkan yang lain, dengarkan hasil diskusi temanmu, dan apabila ada hal-hal yang tidak kamu tahu bisa kamu tanyakan dan bisa kamu kasih pendapat, ya. Berdasarkan kitab Kejadian 1 berdasarkan kitab Kejadian ayat 1
yang kamu tanyakan di kelompok 1? Ada? Ada pendapat yang mau kamu berikan di kelompok 1? Kelompok 1, adakah pendapat yang mau kamu sampaikan di kelompok 2? Tidak. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok anak-anak kami kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi secara bersama-sama mari kita tarik kesimpulannya, ya. Ini di atas perhatikannya bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Yang kedua, bahwa manusia yang diciptakannya itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki saja, tetapi Tuhan menciptakan perempuan. Jadi keduanya itu kelihatan unik. Unik artinya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 bahwa Allah menciptakan keunikan antara laki-laki dan perempuan tersebut supaya mereka saling melengkapi. Misalnya, mereka dapat berkembang dan bertambah banyak, ya, bertambah banyak beranak cucu, dan mereka dapat bekerja sama untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Baik yang ada di udara seperti burung-burung di udara, yang ada di darat, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga yang ada di laut seperti ikan. Nah, jadi setiap keunikan dalam diri manusia memiliki makna dan tujuan sesuai yang diberikan oleh Allah atau Tuhan. Keunikan manusia tidak terbatas dari keunikan fisik, namun keunikan lainnya seperti keunikan fisik, keunikan kemampuan, seperti kemampuan menggambar, kemampuan melukis, kemampuan badminton, dan kemampuan menari, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, selanjutnya keunikan sifat dan pengalaman. Segala keunikan yang terdapat dalam diri manusia memberikan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya manusia itu bisa saling bekerja sama dan saling menghargai. Keunikan tersebut dapat menjelaskan tentang pribadi seseorang. Hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala keunikan di dalam diri kita yang telah dikaruniakannya. Nah, itu kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Keunikan berdasarkan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi segala keunikan-keunikan kita tersebut harus kita syukuri, karena itu adalah hadiah paling istimewa di dalam setiap
pribadi manusia. Ada pertanyaanmu? Tidak. Nah, kegiatan penutup ya. Apa beda teman? Kegiatan penutup. Ini diberikan pertanyaan refleksi. Apakah kamu memahami makna keunikan pada manusia berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27? Memahami? Kamu pahami maknanya, kamu pahami artinya? Paham? Makna keunikan itu? Apakah kamu bersyukur atas keunikan yang telah dimiliki? Bersyukur. Ya. Nah, sebagai tugas di rumah, kamu menulis ungkapan syukurmu atas keunikan yang dimiliki, ya, dalam bentuk doa. Itu tugasmu di rumah ya. Kamu menulis ungkapan syukur atas keunikan diri yang kamu miliki, ya. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita akan ice cream dulu ya. Putra